Selamat siang Pak. Ya bisa bertemu dengan Pak Haryanto. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi karena saya mendengar Bapak mengalami gangguan pencernaan kesehatan, jadi saya datang untuk menengok Bapak dan sekaligus kita sama-sama berdialog tentang mungkin sakit yang dialami oleh Bapak selama ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu ya Pak. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, siang hari ini hamba-Mu boleh berjumpa dengan Pak Haryanto, di mana kami hendak berdialog tentang sakit kurang sehatnya Pak Haryanto pada beberapa waktu terakhir ini. Oleh karena itu kiranya Tuhan hadir dan memimpin pertemuan ini sampai kepada selesainya, sehingga dengan solusi melalui firman Tuhan, bimbingan-bimbingan dan nasihat-nasihat yang hamba-Mu juga sampaikan menjadi berkat juga buat Pak Haryanto untuk selalu senantiasa berseru, bersandar kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memulai konseling pada siang hari ini. Amin. Iya Pak Jun, bagaimana? Saya sudah mendengar yang pernah Bapak sampaikan bahwa Bapak sakit mengalami gangguan pencernaan. Nah, kira-kira itu sudah berlangsung kapan itu Pak? Sekitar 8 bulan atau 8 bulan. Oh, sekitar. Saya ke dokter itu BPJS, saya ke rumah sakit KPK, ditekel sama dokter Lukas, dokter Pertamina. Saya cerita banyak sama dia tahu masalahnya. Jadi sama 8 bulan kemarin lalu ya? Dokter spesialis penyakit dalam. Jadi sudah pernah ke dokter lalu? Dia kasih tahu, kamu makannya yang banyak mengandung air, gitu. Karena itu fases itu sebagian besar isinya air. Gitu. Oh. Jadi lebih gangguannya, jadi diagnosa dokter. Saya ngikutin dia, makanya bubur sekarang udah makan yang banyak airnya, labu dan sebagainya. Saya hindari yang makanan yang nggak bisa dicerna. Jadi makanannya yang keras-keras nggak boleh ya Pak? Ya roti yang ada raginya apa nggak boleh. Oh, itu pun nggak boleh. Ini apa ya? Ya boleh sedikit mungkin nggak boleh. Tapi apa nggak boleh. Ada fermentasinya. Jadi dokter kasih obat juga Pak untuk kasih obat kalau sakit suruh minum. Kalau sakit baru minum, Iya. tapi kalau enggak minum. Iya. Tapi terakhir Bapak ke dokter kira-kira kapan? Terakhir sih saya ke dokter umum itu di Pria Indah di DKI. Sama dapat obatnya di Clovenac gitu. Kalau sakit aja saya makan sama omeprazol. Kasih obat juga ya. Nah cuma kadang-kadang tanda-tanda awalnya ada tanda-tanda nggak Pak kalau pencernaan ini mulai merasa terganggu? Iya, saya berak itu keras seperti batu gitu lereng. Oh jadi kalau buang air BAB keras. Batu dikeluarin kan batu kan repot sakit kan. Sakit berarti Pak. Nah rupa-rupanya dokter diagnosanya. Tak bawa ke situ lah anak-anak ketawa. Oh. Janganlah, saya tunjukin loh kok bisa keras kayak lereng gitu. Oh, keras kayak gundu itu ya Pak ya? Kayak kambing itu lah bundur-bundur. Tapi di bagian perut nggak masalah, nggak sakit, nggak ada rasa sakit. Nggak bisa keluar sendiri, sekarang mesti dicukili dari bawah. Jadi peristaltiknya usus sudah nggak bisa. Oh, jadi
kaitannya dengan usus ya Pak ya. Jadi dia keras seperti gundu gitu ya. Iya, Jadi harus di tapi sekarang dengan makanan yang lengan gampang keluarnya, kalau penyakitnya gampang. jadi makanan yang lembut-lembut ya, yang lunak. Ayam goreng apa nggak bisa, terus sapi apa itu kata rindu kemarin juga langsung bisa keluar tapi keras juga. Itu kata dokter kenapa Pak penyebabnya itu jadi apa? Buang aja keras. Itu lever kamu udah nggak bagus gitu, udah ada letak obatan gitu. Oh jadi lever yang kurang berfungsi. Sebenarnya bilang gitu. Tapi nggak ada anjuran nih Pak. Ya? Usahakan transplantasi hati. Oh. Tapi kan masih bisa makan, berarti belum sampai. Oh. Karena makanan itu semua kan dicerna di pankreas sama hati sama jantung. Betul. Itu kalau kita waktunya nggak bisa ngancurin itu makanan. Dulu tuh makan keripik singkong saya bisa Pak. Masih bisa. Iya, sekarang nggak bisa. Jadi kayak singkong direbus juga nggak bisa. Kalau rebus mungkin masih bisa. Kalau yang itu keras kan singkong yang digoreng di seripeng. Oh iya. Iya. Oh soalnya nanti di pencernaan pengolahannya itu nggak bisa ngumat ya. Gitu. Ya jadi memang murni gangguan pencernaan ya Pak ya. Kalau dulu kan makan apapun masuk bisa ngumat. Gitu. Iya. Tapi untuk aktivitas karena gangguan pencernaan ini untuk aktivitas terganggu nggak Pak? Ya kalau saya jaga kesehatan gini ya masih bisa sih jalan pergi-pergi. Saya sama jaga makanan sendiri, jadi jangan ngurutin dikasih orang maunya. Jadi pola makan harus jaga ya? Harus sendiri yang atur. Berarti Bapak sangat berhati-hati untuk mengatur pola makan. Iya. Karena memang sangat penting untuk pencernaan. Yang tahu tubuh saya kan bukan diri kita sendiri ya Pak. Responnya gimana kalau dikasih makanan itu loh. Jadi berusaha hindari yang dikasih orang yang saya nggak bisa makan. Baik, betul. Nah jadi ini Pak, kalau kita melihat bahwa di Alkitab itu kan tidak ada orang yang tidak sakit setelah manusia jatuh dalam dosa. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dengan sendirinya manusia itu kan mengalami kelemahan tubuh, ya, kelemahan tubuh. Tapi ketika kita melihat, karena memang dosa ini menjadi penyebab manusia itu mengalami kelemahan tubuh, kesehatan terganggu. Nah, jadi kalau kita baca di Alkitab itu kan, di situ firman Tuhan katakan bahwa kadang ada penyakit yang dari virus, ya kan? Kalau dari virus atau bakteri, kita ke dokter bisa disembuhkan. Iya, itu virus. Tiba-tiba terus ada orang sakit kanker, tahu-tahu kanker payudara itu juga tahu-tahu. Terus ada sakit yang diakibatkan oleh iblis. Kalau iblis yang mengakibatkan orang sakit, berarti ke dokter nggak bisa sembuh. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita berdoa dan mengusir iblis yang mengakibatkan penyakit itu, orang sakit itu sembuh. Nah, jadi di Alkitab dijelaskan banyak ayat yang menceritakan itu. Lalu kemudian kalau sakit karena diizinkan Tuhan, seperti Ayub ya, Tuhan mencobai Ayub, diizinkan Tuhan supaya Tuhan mau ingin melihat apa? Tuhan yang ngasih penyakit Tuhan izinkan, iblis yang mencobai, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Karena apa? Semua hal yang terjadi di alam semesta ini kan dalam kendali Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita alami. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini adalah kira-kira seseorang sakit itu disebabkan karena apa? Nah, jadi untuk mencari solusinya lebih tepat, seperti Bapak tadi bilang, ya pencernaan ini terganggu. Mungkin karena kesehatan awalnya, mungkin karena makanan-makanan, mengkonsumsi makanan yang memang keras, akhirnya fungsi ginjal, usus itu kurang berfungsi secara normal. Nah, jadi itu berarti kan harus memang ke medis untuk menangani. Jadi namanya orang sakit itu kan
Tidak ada orang yang tidak mau sakit, semua orang pasti mau menghindar bagaimana gitu ya Pak ya. Ya kita tetap jalani penderitaan. Tapi satu hal yang paling istimewa adalah karena kita sudah mengenal Tuhan. Ya kita karena sudah mengenal Tuhan, kita sudah percaya Tuhan, sekalipun menderita, tapi memang itu Tuhan menuntun kita masuk dalam penderitaan itu untuk kita mengerti bahwa oh rupanya Tuhan yang saya percaya ini adalah Tuhan yang dulu juga pernah menderita bagi saya. Nah, jadi kita mengikuti penderitaan Kristus sebagai teladan untuk kita bisa merasa bersyukur bahwa sekalipun dalam keadaan saya seperti ini, tapi Tuhan masih memelihara, masih memberikan kehidupan, dan banyak orang juga yang karena sakit, kayak seperti mengalami kanker, ya Pak, kanker stadium terakhir, kemudian ke dokter juga sudah tidak bisa ditangani, dan pada akhirnya mereka meninggal. Tetapi satu hal, kalau orang sudah mengenal Tuhan, meninggal nggak jadi persoalan. Karena dia sudah mengenal Tuhan. Karena tubuh ini kan sementara. Tubuh fisik ini kan sementara, Pak. Jadi yang penting roh kita sudah mengenal Tuhan. Waktu kita mati, kita bersama Tuhan. Nah, hidup kekal, keselamatan ini yang paling utama di dalam kehidupan kita. Jadi dari hal yang Bapak sampaikan tentang sakit, gangguan pencernaan, sudah ke dokter dan harus Bapak mengatur pola makan sedemikian rupa, ya ini merupakan suatu usaha yang memang ya sulit juga ya. Setiap hari harus kita atur pola makan, artinya supaya kita sehat. Nah itu juga Tuhan perintahkan kita supaya kita menjaga kesehatan tubuh, ini memang penting sekali. Ya mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan sebagai hamba Tuhan adalah ya kita tetap berdoa, berserah sama Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan senantiasa. Nah, jadi Bapak juga ya sering-sering juga kan sudah baca firman Tuhan, ya mungkin dengar melalui YouTube atau baca Alkitab, ya terus hubungan kita dengan Tuhan itu harus konsisten. Nah itu yang paling utama, karena kita tidak bisa menghindar daripada yang namanya sakit. Manusia semuanya pasti pernah sakit. Tetapi bagaimana sikap kita waktu menghadapi sakit itu? Ya Pak ya, waktu Ayub Tuhan izinkan iblis mencobanya, memberikan sakit, Ayub dia bersyukur. Istrinya mengeluh, suruh kutuk Allahnya kan. Nah, tetapi Ayub bilangnya begini, apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi apakah kita tidak menerima yang buruk? Nah artinya Ayub mensyukuri bahwa dalam kondisi terpuruk sekalipun ada Tuhan yang bersama, ada Tuhan yang menyertai. Nah ini yang menjadi kekuatan. Nah jadi saya percaya, saya yakin bahwa kesehatan Bapak Tuhan pasti bekerja dan turut campur tangan melalui cara Bapak mengatur pola makan, yaitu secara aktivitas sehari-hari ya Pak ya. Terus berobat ke dokter, mengkonsumsi obat dan vitamin, tapi yang paling utama adalah selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berdoa, selalu merasa puas dengan Tuhan bahwa semua yang kita jalani adalah dalam kendali dan kontrol daripada Tuhan. Ya Pak ya. Nah karena mungkin Bapak sendiri hidup sendiri ya, terus saya harus mengatur pola makan dan lain-lain, memang agak berat juga. Tetapi selama ini saya melihat ya Bapak tetap enjoy aja menjalani semua ya, sekalipun kurang sehat tetapi tetap menjalani kehidupan ini, karena saya yakin Bapak bersyukuri lalu menjalani semua itu. Mungkin ada hal yang mau Bapak sampaikan lagi, boleh Pak. Jadi yang paling utama adalah ya kita mendoakan ya Pak ya, mendoakan biar Bapak sehat, dipulihkan oleh Tuhan dalam kedaulatan Tuhan. Jadi bagaimana providensia Tuhan untuk mengupgrade kita, membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Nah kadang-kadang Tuhan ingin supaya di dalam kita mengalami situasi yang kurang menyenangkan ini, Tuhan mau supaya kita ada di dalam kehendak Tuhan, ya kan Pak ya, ada dalam pimpinan Tuhan. Dan kalau kita mensyukurinya, maka Tuhan merasa, wah
anak saya ini sakit, kondisi kurang sehat, tetapi masih setia sama Tuhan, masih berdoa, baca Alkitab, masih setia beribadah, masih melayani. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Nah, jarang ada orang yang begitu. Kebanyakan orang sakit pasti bersungut. Pasti mereka bersungut, aduh kenapa saya sakit. Tetapi paling tidak kalau malam Bapak mau istirahat berdoa, paling tidak meminta sama Tuhan. Karena cara Tuhan itu kita tidak bisa batasi dengan apapun. Jadi waktu kita berseru, kita berserah sama Tuhan dan berseru kepada Tuhan, menyatakan bahwa saya sakit ini, minta pertolongan Tuhan dan kesembuhan. Tuhan pasti mau bekerja. Toh, kalau Tuhan tidak menolong sekalipun, kita tetap merasa sukacita menjalani keadaan kita yang kurang sehat itu. Ya Pak ya. Nah, jadi dalam perjalanan kehidupan kekristenan, memang selamanya ada orang yang berpikir bahwa jadi orang Kristen itu enak. Nah, karena berpikir, untuk jadi orang Kristen ada namanya teologi kemakmuran, Pak. Jadi orang Kristen